Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan komponen pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah micro teaching dosen pengampu Husnul Khotimah MPD. Komponen pembelajaran mencakup berbagai elemen penting yang sangat terkait dalam menciptakan proses belajar mengajar yang efektif dan bermakna. Tujuan pembelajaran yang pertama, jelas dan terukur. Tujuan pembelajaran harus dirumuskan dengan jelas, dapat diukur dan disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Yang kedua, mengarahkan proses. Tujuan pembelajaran berfungsi untuk mengarahkan aktivitas belajar mengajar agar mencapai hasil yang diharapkan. Yang ketiga, mendorong motivasi. Dengan tujuan yang jelas, peserta didik akan lebih termotivasi untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Materi pembelajaran harus relevan dengan tujuan dan kebutuhan peserta didik. Yang kedua, terstruktur. Dengan tujuan yang jelas, peserta didik akan lebih termotivasi untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga adalah materi pembelajaran yang harus aktual. Materi harus up to date dan mengikuti perkembangan zaman agar relevan dengan konteks peserta didik. Metode pembelajaran yang pertama berpusat pada peserta didik. Metode yang dipilih harus mampu melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua, bervariasi, menggunakan berbagai metode yang sesuai dengan karakteristik materi dan kebutuhan siswa. Yang ketiga, efektif. Metode yang digunakan harus dapat memfasilitasi pencapaian tujuan pembelajaran secara optimal. Media pembelajaran yang pertama adalah proyektor. Ini adalah alat bantu visual untuk mempresentasikan materi pembelajaran. Yang kedua adalah laptop, perangkat untuk menyajikan konten digital dan multimedia. Yang ketiga adalah papan tulis. Ini adalah media klasik untuk menuliskan dan menjelaskan konsep secara langsung. Yang keempat adalah video, yaitu ini dapat menampilkan visualisasi dan animasi untuk memperkuat pemahaman. Sumber belajar yang pertama adalah buku teks, menyediakan materi pembelajaran yang terstruktur dan komprehensif. Yang kedua, lingkungan, memanfaatkan sumber daya alam dan sosial untuk belajar. Yang ketiga, internet, memberikan akses terhadap berbagai informasi dan sumber belajar digital. Yang keempat, narasumber, melibatkan ahli atau praktisi yang dapat memberikan informasi terkini. Evaluasi belajar. Yang pertama adalah tujuan. Evaluasi bertujuan untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran. Yang kedua, teknik, menggunakan berbagai teknik seperti tes, observasi, dan portofolio. Yang ketiga adalah umpan balik. Hasil evaluasi digunakan untuk memberikan umpan balik dan perbaikan. Selanjutnya, peserta didik. Peserta didik harus bersifat aktif. Peserta didik terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua, mandiri. Peserta didik memiliki inisiatif dan tanggung jawab dalam belajar. Yang ketiga, beragam. Peserta didik memiliki latar belakang, kemampuan, dan gaya belajar yang berbeda-beda. Terus selanjutnya, fungsi daripada pendidik. Yang pertama adalah fasilitator. Pendidik berperan sebagai fasilitator yang memfasilitasi proses pembelajaran. Yang kedua, pendidik harus menjadi teladan yang baik untuk peserta didik. Yang ketiga, profesional. Pendidik harus memiliki kompetensi dan kemampuan yang profesional. Yang keempat yaitu kreatif. Pendidik harus kreatif dalam merancang dan mengelola pembelajaran. Selanjutnya adalah lingkungan belajar. Lingkungan belajar yang pertama
aman dan nyaman. Lingkungan belajar yang aman dan nyaman akan mendorong peserta didik untuk belajar dengan baik. Yang kedua, kondusif. Lingkungan belajar yang kondusif mampu memfasilitasi proses pembelajaran yang efektif. Yang ketiga, inspiratif. Lingkungan belajar yang inspiratif dapat memotivasi peserta didik untuk terus belajar dan berkembang. Yang terakhir adalah kesimpulan. Komponen pembelajaran terdiri dari 5 elemen utama. Tujuan pembelajaran, kedua materi pembelajaran, ketiga metode dan strategi pembelajaran, yang keempat perlengkapan dan fasilitas pembelajaran, serta yang kelima adalah penilaian atau evaluasi. Kelima komponen ini saling berkaitan untuk memastikan proses belajar mengajar berjalan efektif dan mencapai hasil yang diinginkan. Tujuan pembelajaran bertujuan sebagai pedoman arah, menentukan hasil akhir yang diharapkan dari siswa. Materi pembelajaran menjadikan konten yang perlu dipelajari siswa untuk mencapai tujuan tersebut. Metode dan strategi pembelajaran membantu guru memilih pendekatan yang paling sesuai untuk menyampaikan materi secara efektif. Perlengkapan dan fasilitas pendukung proses pembelajaran memudahkan menyampaikan materi. Penilaian mengukur apakah tujuan pembelajaran tercapai, sekaligus membantu guru menilai keberhasilan proses belajar. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.